Balkis Chan, ada di Maharindo Coffee, tepatnya di lantai 1. Dan kita bakal berbincang-bincang bersama narasumber yang pastinya menambah wawasan buat kalian semua. Kalian pasti udah ada yang kenal atau belum kenal ya, mungkin langsung aja ya. Halo Bunda. Halo, Bunda langsung kenalan dulu sama sahabat Aku Bisa. baik. Perkenalkan, Bunda Eva Krisna dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Oke, jadi sahabat Aku Bisa, jadi ini ada Bunda Eva Krisna dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Dan kita ini Bun, mau ngebahas tentang Hari Sumpah Pemuda ya, tepatnya tahun 2020 ini. Dan kan kita banyak yang tahu kan Sumpah Pemuda itu sebagai awal dari perjuangan menuju Indonesia Merdeka gitu kan, 28 Oktober 1928. Jadi Balkis ini sebagai apa ya, anak muda itu harus apa sih Bun untuk mengawali momen Sumpah Pemuda apalagi di tahun 2020 ini? Bagis dan anak muda lainnya, perjalanan panjang Sumpah Pemuda itu adalah awal dari penggunaan bahasa Indonesia di Indonesia. Kita sudah mengalami kepahitan masa penjajahan ya. Iya benar. Lalu kita belum punya Indonesia, kita masih dinamai Nusantara atau Hindia Belanda. Nah, ketika itu yang ada adalah daerah-daerah yang menyebut ke daerahnya masing-masing. Oh iya. Kalau ada anak muda dari Padang lalu menyebut Yong Minangkabau. Kalau ada anak muda dari Lampung, Yong Lampung. Kalau ada dari Ambon, Yong Ambon. Dari Celebes, Yong Celebes. Maksudnya Sulawesi ya. Lalu ketika itu mereka punya satu keinginan bersama, keinginan para pemuda agar kita segera merdeka. Ketika itu, lalu cita-cita merdeka itu mereka sudah menyebut-nyebut nama Indonesia waktu itu. Oke. Meskipun mungkin oleh pihak luar disebut Indonesia atau segala macamnya. Banyak sekali ya penyebutannya ya. Tapi di tahun 28 itu sudah bermula penyebutan nama Indonesia. Salah satu dari yang ingin mereka capai adalah pemersatuan bahasa dulu. Karena kita kan banyak sekali, Badan Bahasa sudah mencatat 500 lebih bahasa di Indonesia. Itu sampai tahun 2020 atau pas tahun 2020 okay, ya. Itu yang sudah banyak mati, apalagi yang tahun 2020-an itu. Oke, Ada banyak sekali bahasa daerah. Mungkin ada 1000-an barangkali, kalau sekarang kan banyak yang mati. Bahasa Indonesia kita, bahasa daerah kita itu punah. Lalu bagaimana caranya mereka bisa berkomunikasi? Lalu mereka bersepakat bahwa yang bahasa yang akan digunakan ini kita namakan bahasa Indonesia. Nah, meskipun belum ada Republik Indonesia, kita kan baru tahun 45 merdekanya. Tapi 28 sudah ada cita-cita untuk memiliki satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu pada tahun 45 ya, belum tahun 28 sudah dicetuskan keinginan berbahasa satu bahasa Indonesia. Jadi orang-orang mereka yang dari Sumatera, dari Sulawesi segala macam itu mereka untuk bersemangat akhirnya membuat bahasa persatuan di bahasa Indonesia gitu. Iya. Dan bagaimana nih Bun melihat apa ya sekarang ini banyak bahasa yang anak-anak muda ya khususnya kayak Balkis dan teman-teman yang lain itu kayak males lah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa gaul aja atau mungkin pakai bahasa Inggris. Mereka lebih kayak nih gue keren nih gitu. Nah, ini adalah sikap kita sebagai orang Indonesia saat ini yang sikapnya itu cenderung bersikap negatif. Jadi kita tidak bangga lagi berbahasa Indonesia. Kita lupa bahwa yang persatukan kita, yang membuat kita merdeka itu salah satunya adalah bahasa persatuan, bahwa kita ini satu dalam bahasa. Di samping memiliki satu tanah air ya. Nah, sekarang ketika kita sudah merdeka, kenapa kita meninggalkan identitas kita? Identitas kita itu salah satunya ya bahasa. Nah, mestinya para pemuda saat ini, kaum milenial saat ini kembali melihat sejarah masa lalu. Bagaimana para pemuda dulu untuk menyiapkan kemerdekaan, siapkan dulu bahasanya.
Bahasa Persatuan pada tahun 28. Secara politis 45 barulah kita merdeka. Oke. Tapi bagaimana ya Bun, anak-anak zaman sekarang kan lebih kayak aduh malas lah gitu kan, apalagi melihat sejarah mereka tuh pada ogah-ogahan bahasanya ya Bun. Jadi gimana sih caranya lebih untuk memperhatikan sejarah lagi agar mereka itu cinta banget sama bahasa Indonesia? Ya, kita harus mulai. Di antaranya yang kita lakukan adalah menyemarakkan bulan bahasa yang diadakan 1 bulan dalam 1 tahun. Puncaknya pada tanggal 28 Oktober itu. Jadi mudah-mudahan semakin lama pemuda Indonesia semakin sadar dan semakin tertarik untuk kembali melirik sejarah, kembali menghargai bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia itu menjadi bermartabat. Kalau sekarang kan tidak ada martabatnya bahasa Indonesia di kalangan anak muda, terutama ya ini kritik untuk anak muda ya. Bagaimana mereka lebih senang berbahasa yang dicampur-campur gitu. Benar sekali. Bahasa Inggris juga kadang-kadang tidak tepat. Lalu dicampur lagi bahasa yang lagi tren saat ini, bahasa Korea. Lalu bahasa Indonesianya di mana gitu. Nah, kan kita akhirnya kita kehilangan identitas. Iya benar. Mana yang milik kita itu mana? Yang kita wariskan dari nenek moyang yang sudah letih berjuang itu mana? Iya benar banget ya, banyak banget anak muda yang kayak males banget menggunakan bahasa Indonesia, mereka campur-campur. Dan mungkin teman-teman di luar sana itu ya Bun ya, mereka penasaran apa sih sebenarnya bulan bahasa. Kan Bunda sempat menyinggung bulan bahasa ya, dan teman-teman mungkin ada yang belum ngerti bulan bahasa itu sebenarnya apa sih? Ya, bulan bahasa itu sebetulnya adalah bulan peringatan lahirnya bahasa Indonesia yang telah lebih dulu lahir daripada negeri kita ini, dari republik ini, lebih dulu daripada republik ini. Jadi pada awalnya hanya untuk memperingati adanya Sumpah Pemuda. Salah satu butirnya adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia pada awalnya. Tapi sekarang melalui lembaga bahasa yang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, melalui kantor dan balai bahasa se-Indonesia, maka bulan bahasa itu lebih ditujukan untuk menyemarakkan pengutamaan bahasa Indonesia. Oke. Dan Balkis penasaran nih Bunda kan dari kantor bahasa nih ya, ada nggak sih program apalagi untuk anak muda biar mereka itu lebih cinta banget sama bahasa Indonesia? Pasti ada. Satu saja ya, saya sebutkan ya, dari beberapa kegiatan. Melalui ikatan keluarga, ikatan keluarga alumni Duta Bahasa IKADUBAS Lampung. IKADUBAS itu adalah mereka-mereka yang sudah terpilih menjadi duta bahasa setiap tahun di Lampung, lalu mereka membuat ikatan sendiri yang bernama IKADUBAS. Melalui IKADUBAS ini tercipta satu, katakanlah, proyek anak muda yang bernama Belalai. Belalai itu adalah aplikasi belajar asik bahasa Lampung. Oke. Nah, jadi bahasa dan aksara Lampung. Yang mereka lakukan adalah mereka membuat satu program bagaimana menulis aksara Lampung itu, bagaimana mengejanya, yang bisa dimanfaatkan oleh kalangan tidak hanya remaja saja, dari kalangan anak usia sekolah, dari anak sekolah, remaja, dewasa, bahkan sampai ibu-ibu. Jadi kita harus bangga nih, Lampung ini benar. memiliki aksara namanya Hat Lampung. Artinya nenek moyang orang Lampung itu dari dulu ya tidak buta aksara sama sekali. Kita memiliki aksara, kita harus bangga itu. Yang sekarang agak miris ya kalau kita lihat kondisinya, karena Hat Lampung kurang dikenal oleh betul anak sekali muda. Bahkan kalau disebut Hat Lampung, apa itu ya? Padahal tidak semua suku bangsa di Indonesia ini memiliki aksara. Nah, jadi melalui ikatan duta bahasa tadi, lalu terciptalah program Belalai itu. Jadi itu bisa dikembangkan lagi ya. Jadi anak-anak muda lebih mengerti dan dengan cara asik, dengan cara daring atau online. Jadi
Jadi apalagi di tengah pandemi seperti ini ya Bun ya. Jadi bisa diklik. Oke. Dan Balkis mau nanya nih Bun, kalau misalnya ngomongin bahasa Indonesia, Balkis mau ke bahasa daerah lagi, kayak Bunda tadi ngomongin bahasa daerah ya. Balkis sendiri nih orang Lampung ya Bun, tapi di rumah itu nggak ngerti sama sekali bahasa Lampung gitu. Bagaimana menurut Bunda tentang pandangan anak-anak muda itu yang kayak males menggunakan bahasa daerah gitu? Ya, sebetulnya tadi Bunda terlupa ya bahwa bahasa daerah itu adalah bagian dari bahasa Indonesia. Ya, mestinya perkembangan keduanya ini seiring. Tidak harus satu hilang, satu kita dapat. Bisa bahasa Indonesia tapi tidak bisa bahasa daerah. Karena kedua-duanya ini yang satu identitas, bahasa Indonesia adalah identitas, bahasa daerah adalah kekayaan. Iya benar. Dari bangsa Indonesia. Jadi kalau bahasa Lampung sudah tidak digunakan lagi, maka Lampung kehilangan salah satu kekayaan budayanya. Benar. Bila aksaranya tidak dikenali lagi, hilanglah sejarah bahasa di Lampung. Benar. Nah, jadi memang Bunda khawatir melihat kondisi kebangsaan bangsa daerah Lampung di Provinsi Lampung. Memang selintas Bunda agak khawatir karena tidak mendengar lagi sehari-harinya penggunaan bahasa Lampung itu. Padahal mereka kaya kan, bahasa Lampung kaya, ada 2 dialek O, dialek A. Iya benar. Dialek Papadun dan dialek Sebatik. Tapi ya agak jarang ya. Agak jarang. Kemudian bahasa Indonesianya juga. Benar Boleh sekali. ya kritik sosial ya ke masyarakat Lampung ya, karena kecintaan terhadap Lampung. Bahasa Indonesia juga sudah jarang digunakan. Yang lebih banyak itu pengaruh bahasa asing. Jadi mungkin kalau kita dengar percakapan sekitar setengah jam saja, kita baru kumpulkan beberapa kosakata bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing. Nah, jadi inilah generasi muda yang harus bangkit lagi untuk kalian ingat 3 hal kalau bagi kami Badan Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa daerah, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jadi bukan tidak boleh berbahasa asing sama sekali, bukan alergi dengan bahasa asing, kuasailah agar kita bisa memegang dunia ini. Iya benar. Tapi Bun, Bunda mau ngomong lagi? Tapi kan sekarang ini kita, apalagi di zaman revolusi industri ya Bun ya, kita dituntut untuk bisa berbahasa asing. Jadi orang-orang berlomba untuk les segala macam menggunakan bahasa asing, dan mereka sering terkontaminasi menggunakan bahasa asing. Akhirnya mereka keterusan ya Bun ya, dan akhirnya mereka lupa akan bahasa Indonesia, apalagi bahasa daerah gitu Bun. Sebenarnya menggunakan bahasa asing sama sekali tidak ada salahnya kalau memang pada ranahnya. Ini mestinya kita berbahasa daerah. Kita lihat konteksnya. Ya bahasa daerah. Ini misalnya kita berada di ruang publik, gunakan bahasa Indonesia. Ini memang sedang dalam ranah ilmu pengetahuan. Ya bahasa Inggris. Jangan mencampur semuanya. Jadi seakan-akan yang lebih penting itu bahasa Inggris. Tidak, gunakanlah secara sesuai porsinya masing-masing 3 bahasa ini, sehingga nanti kita benar-benar menjadi penutur bahasa yang baik. Ya, maaf saja, belum tentu juga mereka yang mencampurkan. Hello, belum tahu juga bisa berbahasa Inggris dengan baik. Iya benar. Kadang-kadang itu hanya kulit pembungkusnya saja. Mereka hanya sekedar itu saja. Penguasaan bahasa asing mereka mungkin tidak sebaik itu. Tapi mereka dalam rangka berbahasa Indonesia, tapi harus menyelipkan. Nah, ini bukan 1-2 orang. Ini sikap kita, sikap para penutur bahasa. Nah, misalnya saja, ini disiarkannya live apa? Iya benar sekali. Ini disiarkannya langsung, atau tidak langsung, atau sudah rekaman, kan gitu ya? Nah, itu contohnya. Contoh kecil aja ya Bun ya. Kecil saja. Dan bagaimana sih Bun untuk membiasakan agar bisa menggunakan bahasa Indonesia, apalagi kan kayak tadi seperti tadi ya Bun, kayak live segala macam, itu gimana sih supaya kita menyebutkan bahasa Indonesia secara langsung atau tidak langsung seperti tadi Bun? Nah, itu dia. Anda semua anak-anak muda
kan pintar ya dengan segala macam daring itu. Daring tahu? Ada tahu. Nah, dalam jaringan atau online ya. Kalian pintar dengan segala macam yang namanya media sosial. Kalian pintar sekali menggunakan aplikasi baru. Maka bukalah aplikasi bahasa Indonesia. Kalian akan tahu bahwa di sana dimuat berbagai macam konten tentang penggunaan bahasa Indonesia. Misalnya nih, di zaman pandemi ini bersamaan dengan dengan moto kami di Badan Bahasa, yaitu berbahasa untuk Indonesia sehat. Nah, kami itu Balai Bahasa Lampung melalui yang hari ini kegiatannya adalah Menjalin Indonesia di Lampung, menyajikan padanan kata dalam bahasa Indonesia tentang yang berkaitan dengan pandemi. Misalnya, ini apa nih yang pakai bening? Official. Nah, sebenarnya ada bahasa Indonesia-nya, ada padanan katanya. Apa Bun? Biar ini namanya pelindung wajah. Oh, pelindung wajah, oke. Iya. Nah, lalu kalau ini hand sanitizer. hand sanitizer. Penyanitasi tangan. Dari kata sanitasi. Penyanitasi tangan. Nah, kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau mungkin dimulai dari lembaga ya, tapi setelah itu tolonglah anak muda melihat konten kami di berbagai media sosial, entah di Twitter, entah di Instagram, entah di YouTube. Itu ditayangkan kok. Selalu diupload ya Bun ya? Selalu diupload lagi. Selalu diunggah. Selalu diunggah. Ya. Kayaknya Balkis harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Harus mulai dari Balkis. Iya benar. Tuh teman-teman, kalau misalnya kalian penasaran dan kalian cinta banget sama Indonesia, apalagi bahasa persatuan Indonesia ya, kalian langsung aja buka Instagramnya, Twitter, banyak banget ya Bun ya? Ya. Media sosial. Bahasa Lampung bisa, atau bahasa Provinsi Lampung. Nah itu kalian langsung buka aja ya. Dan nih terakhir Bun, Balkis mau nanya, apa sih harapan Bunda ke depannya buat anak-anak muda gitu, apalagi sekarang di tengah pandemi kayak gini dan revolusi industri yang pastinya membuat anak muda males menggunakan bahasa Indonesia, apalagi daerah Bun. Iya. Nah, Bunda mengajak kalian senang bahasa Inggris, silakan, itu sangat bagus. Senang bahasa asing lainnya, silakan. Itu adalah kekayaan intelektual kalian. Tapi ingat, identitas sebagai bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Identitas sebagai warga suatu etnis, seperti misalnya orang Lampung, maka itu adalah identitas kalian juga. Jadi kita memiliki identitas kedaerahan, identitas nasional juga. Jangan kehilangan yang asli oleh yang datang dari luar. Benar sekali. Silakan untuk menggunakan yang datang dari luar itu kalau bagus, kalau memang dibutuhkan seperti bahasa asing itu. Tapi jangan lupa bangga dengan identitas kita. Oke. Ya. Tuh teman-teman, jadi bahasa Indonesia itu sebagai identitas kita. Jadi kita yang mulai duluan, kalau bukan kita siapa lagi gitu kan? Apalagi kalau misalnya kalau bukan sekarang kapan lagi? Apalagi kalian sebagai anak muda harus bangga, harus berani mulai dari diri kalian sendiri. Dan terima kasih Bunda udah bincang-bincang sama Balkis, apalagi di Maharindo Kopi ya, di lantai 1. Oke. Dan terima kasih, semoga anak muda di luar sana semakin mencintai bahasa Indonesia dan sehat terus ya Bunda. Ya, terima kasih sudah diundang. Oke, sahabat Aku Bisa, terima kasih. Itu dia tadi bincang-bincang bersama Bunda Eva Krisna. Terima kasih.